Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom alaikum, salam sejahtera bagi Bapak Ibu dan Saudara dimanapun saat ini Anda berada. Semoga kita semua dalam keadaan yang sehat walafiat, tak kurang satu apapun, di bawah perlindungan Tuhan Yang Maha Esa. Kali ini saya ingin memberikan komentar sedikit sehubungan dengan kasus Jiwasraya. Ini bagi kepentingan pendidikan atau edukasi publik ya bagi masyarakat. Sebagaimana kita tahu, kasus Jiwasraya ini sudah disidangkan dan sudah ada putusan dari Pengadilan Negeri, dan keenam terdakwanya sudah dinyatakan bersalah dan semuanya dijatuhi hukuman seumur hidup oleh Pengadilan Negeri, dan bahkan yang dua ditambah juga hukuman denda dengan jumlah yang cukup besar, sekitar atau lebih dari 16 triliun. 6 triliun lebih dibebankan kepada Beni Cokro Saputro dan 10 triliun lebih dibebankan kepada Heru Hidayat. Dari 6 terdakwa ini, 3 adalah direksi dari perusahaan jiwa asuransi, perusahaan asuransi jiwa Seraya, 3 pihak swasta ya. Dengan adanya putusan ini lalu terungkap bahwa permainan Jiwasraya itu simple, sederhana sebenarnya ya, bahwa Jiwasraya sebagai perusahaan asuransi dia melakukan pengimpunan dana masyarakat ya, tentu dengan modus tertentu ya. Kemudian dana yang terkumpul sedemikian besar ini disalurkan, diserahkan kepada perusahaannya Beni Cokro Saputro dan Heru Hidayat itu, serta mungkin satu lagi saya lupa namanya, untuk dimainkan di pasar modal ya, dan melalui beberapa manajer investasi yang saat ini juga beberapa manajer investasi itu sekitar 11 atau 13 itu juga telah menjadi tersangka dari pihak Kejaksaan Agung ya. Demikian juga pejabat dari Otoritas Jasa Keuangan juga ada yang menjadi tersangka. Nah, kita tunggu dari mereka bagaimana nanti putusan pengadilan terhadap mereka. Tapi yang tahap pertama ini 6 tersangka sudah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi hukuman seumur hidup semuanya dan denda yang tadi. Meskipun ini belum berkekuatan hukum tetap ya, karena mereka ternyata juga masih mengajukan banding, tetapi paling tidak modus operandi dari para terdakwa ini sudah terungkap ya di beberapa media massa. Yang seperti tadi saya katakan, intinya yang saya mau jadikan catatan adalah inilah bentuk bahaya kalau masyarakat tidak berhati-hati membeli polis dari perusahaan asuransi yang sekarang ini sering dinamakan sebagai asuransi unit link. Bisnis asuransi sebenarnya intinya kan bisnis pertanggungan, entah itu untuk kesehatan, entah itu untuk kematian ya. Jadi orang membayar premi, mendapatkan polis, bukti pembayaran preminya itu untuk menanggungkan resiko yang sewaktu-waktu bisa datang tanpa diduga, entah itu kesakitan, entah itu kematiannya. Dan dengan itu lalu perusahaan asuransi itu mengganti, memberikan uang pertanggungan ya. Tetapi yang terjadi sekarang adalah tidak, perusahaan asuransi ini merambah ke bisnis yang lain ya. Ada yang dengan tabungan, ada yang dengan bermain di pasar modal yang seperti dilakukan oleh Jiwasraya, sehingga orang yang terbujuk, masyarakat terbujuk mau menanamkan uangnya ke asuransi Jiwasraya ini. Entah mungkin terbitnya polis, tapi ternyata polis itu berfungsi semacam atau menjadi semacam sertifikat deposito, semacam menjadi surat berharga yang dijanjikan bunga lebih tinggi dari rata-rata bunga deposito. Dan itu yang menggiurkan ya, tanpa berpikir panjang lagi. Apalagi Jiwasraya perusahaan BUMN gitu ya, menambah-nambah lagi kepercayaan itu, dan ternyata apa yang terjadi, disalahgunakan uang itu, dana itu ya, ditaruh direksinya bersekongkol dengan perusahaan-perusahaan swasta itu. Di dalam konteks ini ada 3 perusahaan itu ya. Lalu perusahaan-perusahaan ini menunjuk manajer investasi untuk dimainkan. Celakanya saham-saham yang dibeli di manajer investasi itu yang dibeli dari uang yang masyarakat yang atau nasabahnya Jiwasraya ini ternyata adalah portofolio efek yang sama sekali tidak visible gitu ya. Artinya apa? Tidak menghasilkan gain, tidak menghasilkan
pendapatan saham yang tinggi, lebih tinggi dari rate bunga yang harus dibayar oleh Jiwasraya kepada nasabahnya. Singkatnya, terjadi mismatch ya antara pendapatan bunga dengan pengeluaran bunga. Nah, apa yang terjadi jelas kerugian bagi Jiwasraya, dan pada akhirnya kolaps, tidak sanggup membayar kembali pokok dan bunga uang nasabah. Dan itu yang terjadi sekarang ini ya, dan ini merupakan konduit buat negara oleh karena Jiwasraya adalah perusahaan BUMN. Tetapi terlepas dari itu, yang saya mau katakan untuk edukasi masyarakat adalah inilah praktek kalau kita tidak sungguh-sungguh memahami bisnis asuransi yang disebut unit link itu. Bisnis asuransi yang keluar, yang merambah dari core bisnisnya sendiri, dari inti bisnisnya, ini yang berbahaya. Ya, saya mengkritik ini supaya peraturan perundang-undangan sebaiknya mengembalikan asuransi itu kepada core bisnisnya saja, yaitu bisnis pertanggungan. Jangan seperti sekarang, banyak masyarakat yang sebenarnya nggak tahu ini, belum awam sekali dengan permainan asuransi ini. Apa yang terjadi biasanya, mereka mengerahkan agen-agen itu untuk membujuk masyarakat, menawarkan bisnis asuransi yang disebut unit link ini, tanpa masyarakat itu mengerti. Yang ada adalah agen-agen pandai lihai sekali membujuk dengan mengatakan, Bapak Ibu umur sekian cukup membayar sekian, di cover penyakit ini, di cover kalau mati sekian, cukup membayar sampai sekian tahun, dan setelah itu nggak bayar lagi karena ada hasil investasinya. Dari hasil investasinya itulah untuk membayar dan seterusnya. Jadi ketika simulasi, ketika memperkenalkan produk, seakan-akan wah bagus dan indah semuanya. Tapi apa yang terjadi? Ketika orang sudah 10 tahun, 20 tahun, ujung-ujungnya nggak ada penghasilan yang sesungguhnya yang signifikan. Ya, karena alasannya adalah dipakai untuk membayar premi, men-top up pembayaran premi dan seterusnya. Gitu. Padahal ini kan adalah dalam tanda kutip tipu muslihat sebenarnya. Gitu. Dari masyarakat, dan masyarakat tidak tahu hal ini. Padahal masyarakat sebenarnya kalau cerdas, ya kalau dia mau ikut asuransi, ikut aja asuransi yang murni, menang pertanggungan tadi. Kalau dia mau nabung, ya nabung aja, kan ada bank. Kalau dia mau ikut di pasar modal, ya ikut aja bermain di pasar modal, kan ada perusahaan-perusahaan pialang yang bisa memainkan uangnya untuk di pasar modal. Ya, jadi kenapa harus ikut di asuransi yang sebenarnya itu bukan core bisnisnya, tapi dia merambah-rambah ke sana. Nah, perusahaan asuransi itu bisa demikian karena dia memanfaatkan celah peraturan yang mengizinkan itu. Padahal di sisi yang lain, pemahaman masyarakat masih minimal tentang pengetahuan yang disebut unit link, endowment dan lain sebagainya itu. Ya, dan agen-agen itu hanya dicetak, dibentuk, di-drive hanya untuk seperti tadi membujuk masyarakat. Kenapa? Ya karena kenapa mereka mau? Karena mereka menerima komisi yang besar. Biasanya tahun pertama mereka menerima komisi 30% dan uang Bapak Ibu 100% hilang. Tahun pertama ketika masalahnya saja lah, tahun pertama membayar uang premi 10 juta, itu hilang. Bapak Ibu di tahun pertama nggak boleh klaim, belum punya hak untuk mengklaim. Ya, mau masuk rumah sakit, mau meninggal sebenarnya belum dapat penggantian, belum dapat uang pertanggungan itu. Uang itu apa? Masuk, dibagi 30% untuk agen, 70% untuk perusahaan itu. Bayangkan saja. Dari tahun kedua agennya dapat 20%, perusahaannya 80%. Tahun ketiga agen 10%, perusahaannya 90%. Demikian seterusnya. Ya, dan pertanyaannya, masyarakat nasabahnya itu hanya diminta top up. Pada tahap tertentu kalau nggak mau top up, dia hilang, dianggap hilang. Jadi dipaksa di situ, seakan-akan diikat di situ, harus top up. Kalau nggak top up, hilang semuanya. Tuh, itu kan kalau ini masyarakat tidak mengerti, bayangkan saja. Ya, betapa banyak yang dirugikan oleh mekanisme bisnis asuransi yang semacam ini. Gitu. Dan seharusnya ini kontrol pengawasan ini yang harusnya demikian ketat kalau memang diizinkan semacam itu. Karena ini bukan core bisnis dari asuransi sebenarnya. Gitu. Nah, makanya saya sangat setuju sekali kalau pejabat OJK di dalam konteks asuransi Jiwasraya ini harusnya juga dihukum seumur hidup atau seberat-beratnya gitu. Karena atas kelalaiannya yang bersangkutan itu sehingga Jiwasraya bisa terus dibiarkan melakukan fraudulent ini, ya, melakukan kecurangan ini. Dan ini berbahaya bagi masyarakat oleh karena seringkali yang tadi saya katakan, masyarakat itu hanya dibohongin, misalnya itu taruh bukan lagi untuk membayar premi meskipun mungkin terbitnya polis, tapi
Polis itu sudah berganti fungsi menjadi semacam sertifikat deposito, menjadi semacam surat berharga gitu ya, dijanjikan bunga lebih tinggi ya, apalagi diiming-iming kalau itunya nggak kena pajak gitu ya, lalu bisa ditarik sewaktu-waktu dan seterusnya. Ini banyak sekali ya tipu muslihatnya di dalam praktek bisnis asuransi itu yang masyarakat awam banyak kurang mengetahui soal ini, dan ini yang sangat merugikan kan. Akhirnya apa? Maka saya mengatakan kasusnya Jiwasraya ini contoh yang baik, pendidikan yang baik bagi masyarakat untuk berhati-hati. Jangan cepat percaya dengan presentasinya agen-agen asuransi yang mengatakan dia berasal dari unit link ini. Kalau perusahaan asuransi BUMN saja bisa semacam ini, apalagi di perusahaan swasta juga bisa sewaktu-waktu begini. Ya, apalagi itu perusahaan-perusahaan besar ya kita sementara percaya, tapi bukan tidak mungkin akan banyak perusahaan-perusahaan asuransi melakukan ini. Dia melakukan penghimpunan dana dari masyarakat bukan dari uang premi, bukan dari pembayaran premi, bukan, tapi karena itu tadi dia mengiming-iming ya, mengubah polis itu menjadi semacam surat berharga, sertifikat deposito, dan menjanjikan bunga yang lebih tinggi. Nah, kalau dalam kasus Jiwasraya ini uang masyarakat yang begitu banyak disalurkan kepada 2-3 perusahaan swasta tadi ya, perusahaannya Beni Cokro Saputra, perusahaannya Heru Hidayat, dan siapa satu lagi itu, lalu 3 perusahaan ini menempatkan lagi dana itu ke beberapa manajer investasi untuk dimainkan di pasar modal ya, di portofolio efek, yang celakanya ya, saham-saham yang dibeli ini sama sekali nggak visible, penghasilan bunganya rendah ya, atau bahkan tidak menghasilkan sama sekali. Apa yang terjadi? Singkatnya mismatch itu loh, antara pendapatan bunga Jiwasraya dengan beban bunga yang harus dibayar oleh Jiwasraya. Akhirnya terjadi apa? Rugi dan kolaps, dan akhirnya masyarakat semua yang rugi. Meskipun ini perusahaan pemerintah, sampai saat ini saya tidak tahu apakah para nasabah itu sudah diganti. Dan ini berarti kalau itu lagi perusahaan pemerintah yang merugikan uang negara, merugikan begitu banyak masyarakat ya, dan masyarakat juga banyak begitu dirugikan ya, maka saya salut ya kepada pengadilan yang telah memutuskan menjatuhkan vonis dengan hukuman-hukuman yang pantas, yang layak, yang setimpal ya. Dan saya itu juga mungkin terkait dengan surat edaran Mahkamah Agung untuk menghindari disparitas hukuman yang bervariasi, karena sekarang kan sudah ada itu edaran Mahkamah Agung yang mengimbau ke hakim-hakim agar memberikan hukuman yang pantas ya, yang proporsional gitu. Karena betapa banyak masyarakat dirugikan untuk hal ini ya. Nah, Bapak Ibu, ini saya kira pesan edukasi saya agar sekali lagi masyarakat sungguh berhati-hati ketika menerima tawaran-tawaran asuransi yang menamakan diri unit link, atau apalagi yang menawarkan diri untuk memberikan bunga-bunga yang lebih tinggi sebagai imbalan ketika Bapak Ibu mau menempatkan dana di sana. Demikian pesan saya dan salam sehat.